Perpaduan tiga jiwa bela diri bawaan. Skydream Icewom dengan acuh tak acuh berkata, idiot. Itu sudah jelas. Pernahkah lu berpikir tentang hal ini? Bahkan seseorang yang memiliki jiwa bela diri kembar tidak akan mampu menahan kekuatan supresi dari cincin jiwa 1000 tahun ketika ia berada pada level yang lu sebut manusia sebagai peringkat 20. Alasan mengapa dia bisa melakukannya adalah karena dia memiliki 3 jiwa bela diri. Masing-masing dan setiap jiwa bela dirinya telah meningkatkan fisiknya, jadi itulah bagaimana dia dapat memiliki cincin jiwa 1000 tahun ketika dia hanya di peringkat 20. Menggunakan deskripsi yang lu gunakan manusia, orang yang lu peluk ini adalah seorang super jenius yang sulit dilihat bahkan dalam 10.000 tahun. Huo Yuhao benar-benar tidak akan pernah berpikir bahwa Wang Dong akan benar-benar memiliki 3 jiwa bela diri. Tidak heran dia mengatakan kepada Xiao Xiao bahwa dia benar-benar tidak pernah menjadi lawannya dalam situasi 1v1. Tidak heran dia memiliki kepercayaan diri yang kuat. Dia hanya jiwa Grandmaster 2 cincin. Tetapi dia tidak pernah menunjukkan perasaan kekaguman terhadap siapapun. Huo Yuhao tidak pernah berpikir bahwa bakat Wang Dong tinggi ini. Bocah bodoh, apa yang membuatmu terpana? Dalam arti tertentu, lu adalah seseorang yang memiliki jiwa bela diri 3 kali lipat juga. Selain itu, jangan lupakan ini, cincin jiwa pertama lu adalah cincin jiwa jutaan tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gue dapat menjamin bahwa lu benar-benar tidak akan menemukan binatang berjuta-juta tahun kedua di benua Douluo. Karenanya, meskipun ia jenius luar biasa, lu unik dan tak tertandingi. Memiliki kepercayaan diri, misalnya sekarang, dengan kakakmu sebagai cincin jiwa cerdas yang belum pernah terjadi sebelumnya, gue akan membiarkanmu mengambil inisiatif ketika kalian berdua menjalani fusi jiwa bela diri. Rilekskan tubuh lu dan izinkan gue melakukan segalanya. Saat dia berbicara, perasaan menyegarkan langsung menyebar dari otak Huo Yuhao ke seluruh tubuhnya, menyebabkan kesadarannya terhadap lingkungannya meningkat secara dramatis. Seolah-olah dia menggunakan deteksi mentalnya, semua yang ada di ruangan itu muncul sebagai sosok 3 dimensi. Bukan hanya itu, tetapi tampaknya ada berbagai warna yang saling bergantian di dalam ruangan. Huo Yuhao akhirnya melihat perubahan warna pada tubuh Wang Dong. Emas, emas kebiruan, emas gelap, 3 warna berkedip-kedip secara bergantian. 3 warna berkedip sisi lain, 3 warna di tubuhnya putih, biru es, dan abu-abu, 3 warna berubah tanpa henti. Seperti yang dikatakan Skydream Icewom, kompatibilitas antara jiwa bela diri mereka terlalu tinggi. Setiap kali warna pada tubuh Huo Yuhao menjadi putih, warna pada tubuh Wang Dong akan berubah menjadi emas. Kemudian, biru es di tubuh Huo Yuhao akan dicocokkan dengan emas kebiruan Wang Dong, abu-abu itu serasi dengan emas gelap. 3 pasang warna sangat harmonis. Namun, setelah Skydream Icewom mulai bergerak, warna murid Huo Yuhao diam-diam berubah menjadi warna biru es yang samar, yang berbeda dari waktu ketika itu membantu Huo Yuhao bertarung melawan Phoenix Flame yang menakutkan milik Ma Xiaotao. Kali ini, Skydream Icewom hanya menuangkan jejak kekuatannya ke laut spiritual Huo Yuhao, itu tidak mengendalikan tubuhnya. Dia hanya membimbing aura Huo Yuhao, menyebabkannya mulai menghasilkan berbagai transformasi. Perlahan-lahan, dapat dilihat bahwa aura di tubuh Huo Yuhao telah diam-diam menguat sedikit. Selama proses semacam ini di mana fusi jiwa bela diri terjadi tanpa sengaja, suatu transformasi dalam aura satu pihak tidak terhindarkan akan menyebabkan transformasi selanjutnya dalam aura pihak lain. Akibatnya, aura Wang Dong segera menguat sedikit juga, dan pada saat ini, gelombang spiritual yang kuat dilepaskan dari tubuh Huo Yuhao, secara bersamaan menyentak keduanya. Keduanya kemudian pingsan dalam apa yang praktis instan yang sama, menyebabkan tubuh mereka jatuh ke tempat tidur berlapis bulu Wang Dong. Suara licik Skydream Icewom kemudian berbunyi, selanjutnya, tonton saja brother ini. Ada juga perbedaan antara pengguna utama dan pengguna sekunder selama penggabungan jiwa bela diri, jadi mari kita mengambil posisi dominan dan mengambil beberapa keuntungan. Pria bernama Wang Dong ini sebenarnya. Karena itu masalahnya, gue akan mengambil sedikit keuntungan darinya. Untaian benang biru sedingin es mulai perlahan muncul di ujung jari Huo Yuhao, dengan cepat menyelimuti tubuh Wang Dong dan Wang Dong. Jika lu memeriksanya dengan cermat, lu akan menyadari bahwa benang-benang ini sebenarnya sepenuhnya terbuat dari kekuatan jiwa,
ini sama sekali bukan kekuatan jiwa Huo Yuhao. Dengan kultivasinya saat ini, ia terlalu jauh dari keinginan untuk mewujudkan kekuatan jiwanya. Perlahan-lahan, dua yang saling berpelukan sudah berubah menjadi kepompong besar. Lagi pula, Skydream Iceworm adalah ulat sutera, dan membentuk kepompong adalah kemampuan alami yang dimiliki ulat sutera. Saat ini, aura mereka masing-masing sepenuhnya terkonsentrasi di dalam kepompong biru itu, tanpa henti berkeliaran di sekitar tubuh mereka sambil bertransformasi. Suara senang Skydream Iceworm terdengar, selesai. Gue akan membiarkan mereka melanjutkan untuk saat ini. Itu adalah perpaduan sempurna, tingkat kompatibilitas mereka adalah 100%. Dengan perpaduan antara tiga jiwa bela diri, gue tidak percaya bahwa kura-kura abu-abu tidak akan dipaksa keluar. Jika lu memiliki kemampuan, keluar dari shell lu dan bertarung 300 putaran dengan bro ini. HMPH, asrama tenang kembali setelah itu. Hanya kepompong besar berwarna biru es yang tersisa, berkelap-kelip dengan cahaya misterius. Tidak ada gelombang kekuatan jiwa di luar kepompong, dan dua orang di dalam kepompong itu tidur nyenyak. Waktu perlahan berlalu. Hari ini adalah satu-satunya hari Huo Yuhao tidak menjual ikan panggangnya. Xiao Xiao menunggu mereka berdua untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak melihat mereka keluar dari asrama. Seperti halnya siswa laki-laki tidak bisa dengan santai memasuki asrama perempuan, siswa perempuan tidak bisa memasuki asrama laki-laki seperti yang mereka inginkan. Setelah beberapa saat tidak berdaya, dia hanya bisa kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Di sisi lain, Tangya telah menyeret Bei Bei ke pintu masuk Akademi Shrek untuk menunggu ikan bakar Huo Yuhao. Namun, mereka tidak menemukan ketidakhadiran Huo Yuhao aneh. Bagaimanapun, mereka telah mendengar tentang sistem penilaian mahasiswa baru. Sistem penilaian berubah setiap tahun, dan sistem tahun ini sangat sengit. Keduanya bahkan bertanya-tanya tentang situasi trio dalam penilaian. Karena Huo Yuhao tidak mendirikan kiosnya, mereka secara alami berasumsi bahwa dia terlalu lelah dengan penilaian. Jadi, mereka tidak terlalu memikirkannya, dan memutuskan untuk kembali ke kamar mereka setelah menunggu sebentar. Mereka bukan satu-satunya yang kecewa dengan ketidakhadiran Huo Yuhao. Hari ini, Jiang Nanan juga mengantri lebih awal. Sayangnya, dia hanya bisa kembali dengan kecewa hari ini. Namun, tidak ada yang tahu betapa pentingnya hal ini bagi Huo Yuhao dan Wang Dong. Setelah menjadi teman sekolah selama 3 bulan, hubungan antara keduanya mulai mengalami perubahan kualitatif mulai hari ini dan seterusnya. Danau Dewa Laut, Pulau Tengah, tepi danau. Xuan Lao, ini yang terjadi. Para siswa ini masih muda, mereka mahasiswa baru. Meskipun demikian, mereka benar-benar layak mendapatkan perhatian kita. Oh, tetua ceroboh yang dipanggil Xuan Lao menelan seteguk ayam sebelum melirik kembali ke Wang Yan. Dalam semua aspek lainnya, dia terlihat seperti orang yang sangat tua. Namun, mata merahnya yang tak terduga itu sangat terang, mereka seolah-olah bisa mencuri jiwa seseorang. Tetapi tatapannya sedikit tidak teratur, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tampak kosong, seolah-olah dia tidak serius memperhatikan kata-kata Wang Yan. Jiwa tubuh, menarik. Xuan Lao bergumam pada dirinya sendiri, suaranya agak kasar dan tua. Wang Yan bertanya, Xuan Lao, bisakah jiwa bela diri rambut dianggap sebagai jiwa tubuh? Xuan Lao berbicara sambil makan, itu bisa dihubungkan dengan itu. Wang Yan menjawab, karena itu, Lan Susu dan Lan Luoluo harus mendapatkan perhatian kamu, mereka bahkan dapat melepaskan keterampilan fusi. Jika mereka bahkan bisa terhubung dengan tubuh jiwa, potensi masa depan mereka seharusnya cukup besar. Xuan Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, rambut. Mustahil. Lu dikenal sebagai orang yang keterampilan penelitian dan teoretisnya sangat kuat, jadi bagaimana mungkin pengetahuan lu tentang jiwa tubuh begitu lemah? Wang Yan tersenyum pahit. Tidak ada yang bisa gue lakukan penelitian. Juga, informasi yang terkait dengan jiwa tubuh terlalu terbatas. Sekte tubuh belum memasuki dunia untuk waktu yang lama. Xuan Lao terkekeh dan berdiri, kakinya yang basah menginjak lantai berumput. Dia terlihat sangat santai dan santai ketika dia berkata, kalau begitu biarkan gue mengajarimu sesuatu. Untuk mengetahui seberapa kuat jiwa tubuh, lu harus melihat betapa pentingnya hal itu bagi tubuh. Jika bagian tubuh yang digunakan dalam jiwa tubuh lebih penting bagi tubuh manusia, semakin baik itu. Karena itu, gue cukup tertarik pada pemuda yang memiliki mata roh.
Jika rambut lu rontok, ia masih bisa tumbuh kembali. Tetapi bagaimana jika lu kehilangan mata? Selain itu, ia bahkan memiliki jiwa bela diri tipe spiritual. Dengan kata lain, jiwa bela dirinya sebenarnya terdiri dari mata dan otaknya. Untuk dapat melihat jiwa tubuh yang berdiri di puncak semua jiwa tubuh dalam masa hidup kamu, lu cukup beruntung. Namun, gue percaya bahwa jiwa tubuhnya belum sepenuhnya terstimulasi. Kalau tidak, mengapa dia terpaksa menggunakan cincin jiwa 10 tahun? Katakan pada Little Ning bahwa gue akan menonton turnamen peringkat penilaian mahasiswa baru. Minta dia untuk meninggalkan tempat untukku. Iya nih. Malam berangsur-angsur turun. Namun, lingkaran cahaya biru di kamar Wang Dong dan Huo Yuhao terus berkedip diam-diam. Waktu berangsur-angsur berlalu ketika malam menjadi malam. Aura di sekitar tubuh Huo Yuhao dan Wang Dong diam-diam telah mengalami perubahan misterius. Warna aura masing-masing telah semakin melilit satu sama lain, melebur. Selain itu, kekuatan jiwa masing-masing bahkan telah melakukan perjalanan dalam siklus aneh setelah memasuki tubuh satu sama lain. Selain itu, masing-masing aura berwarna berbeda diikuti oleh jalur sirkulasi yang berbeda. Jika ada orang lain yang telah memasuki fusi bela diri, mereka akan membutuhkan setidaknya 3 hari untuk menyelesaikan fusi mereka. Namun, bantuan Skydream Icewom berhasil membantu mereka secara langsung menyelesaikan jalur sirkulasi kekuatan jiwa selama fusi mereka dengan memanfaatkan interaksi antara aura mereka, yang memungkinkan mereka untuk menghemat waktu yang sangat besar. Setelah malam tanpa kata, hari berangsur-angsur tiba. Kepompong biru es itu perlahan meleleh, mengungkapkan situasi di dalam. Huo Yuhao dan Wang Dong masih saling berpelukan erat, tetapi aura yang berbeda warna di sekitar mereka sudah menghilang. Wajah mereka berada tepat di samping satu sama lain, dan mereka bahkan bisa mencium napas satu sama lain. Mereka tidur sangat nyenyak. Setelah datang ke Akademi Shrek, ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao tidak bangun pagi-pagi untuk bercocok tanam, dan juga pertama kali dia tidak makan sarapan. Bagian luar asrama dengan cepat menjadi ramai. Murid-murid lain yang tinggal di asrama sudah bangun, dan mereka bergegas membersihkan diri. Suara bising itu berangsur-angsur memengaruhi kedua orang yang tidur nyenyak, menyebabkan Wang Dong bangun lebih dulu. Erangan lembut Wang Dong terdengar agak lesu, namun juga tampak sedikit rumit. Saat dia perlahan membuka matanya, dia melihat Huo Yuhao tepat di sebelahnya. Dia tertegun sejenak. Setelah menggerakkan tubuhnya sejenak, dia menyadari bahwa dia telah dipeluk erat oleh Huo Yuhao, dada mereka saling menempel erat. Tubuh Huo Yuhao bahkan tampaknya mengeluarkan perasaan hangat. Wang Dong hanya tahu bahwa dia telah tidur untuk waktu yang sangat lama. Dia belum pernah merasakan sesuatu seperti ini sebelumnya, jadi pada saat ini, selain sedikit rasa aneh di hatinya, dia benar-benar merasa panik. Huo Yuhao, bangun. Dia berjuang ringan melawan pelukan Huo Yuhao, ingin membebaskan dirinya dari tangan Huo Yuhao. Namun, bertahan dalam posisi itu terlalu lama telah menyebabkan tubuh keduanya menjadi sedikit kaku. Tanpa berbicara tentang tangan Huo Yuhao, bahkan tangannya sendiri terasa sedikit mati rasa ketika dia mencoba menariknya kembali ke dirinya sendiri. Huo Yuhao akhirnya terbangun dari tidurnya, menemukan Wang Dong, yang ada di depannya, dengan pandangan sekilas. Keduanya terlalu dekat satu sama lain, satu-satunya alasan mengapa hidung mereka tidak saling menempel adalah karena Wang Dong sengaja mengangkat kepalanya. Tapi, Huo Yuhao merasakan sensasi sepasang bulu mata yang panjang saat Wang Dong berkedip. Kenapa lu begitu dekat denganku? Huo Yuhao berbicara tanpa sadar. Saat dia berbicara, napasnya yang hangat menutupi wajah Wang Dong. Kamu, Wang Dong marah. Dia tiba-tiba mulai berjuang, akhirnya menarik lengannya. Kemudian, dia menggunakan tangannya untuk meraih bahu Huo Yuhao, menarik dirinya ke belakang sambil mengangkat kakinya yang lembut dan mendorongnya di antara dia dan Huo Yuhao, menciptakan celah di antara mereka berdua. Ketika Huo Yuhao bangun, tanpa sadar dia melonggarkan cengkeramannya di tangan Wang Dong. Tetapi setelah dipisahkan dari Wang Dong oleh kakinya, dia akhirnya terbangun dari tidurnya. Namun, Wang Dong membangunkannya lebih di saat berikutnya. Di dalam kamar asrama, keduanya masing-masing memiliki satu tempat tidur sendiri. Kekuatan tiba-tiba yang dilepaskan oleh kaki panjang Wang Dong segera menendang Huo Yuhao pergi, menyebabkan dia mendarat di tanah dengan putong. Wang Dong, apa yang lu lakukan?
Huo Yuhao kesakitan karena ditendang dengan keras ke tanah oleh Wang Dong saat dia benar-benar tidak berdaya. Ini segera menyebabkan ekspresi marah muncul di wajahnya. Wang Dong sedikit terengah-engah saat dia duduk. Setelah meluruskan pakaiannya yang berantakan, dia dengan marah berkata, "Kamu bertanya padaku apa yang gue lakukan? Kenapa lu tidur di tempat tidurku tadi malam?" Baru pada saat itulah Huo Yuhao mengetahui bahwa dia telah ditendang dari tempat tidur Wang Dong. Dia tetap diam untuk sesaat, berpikir pada dirinya sendiri, bro, lu sudah ditakdirkan untuk aku. Apakah lu tidak tahu bagaimana misofobik pria itu? Mengapa lu membuat gue tidur bersama dengannya?" Meskipun dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia masih berargumen. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Lihat, bukankah lu juga tidur denganku? Wang Dong mendengus marah. Saat dia hendak membalas Huo Yuhao, sebuah cincin menusuk tiba-tiba terdengar, menyentak mereka berdua. "Aku lupa, ini waktunya kelas. Sial, kita terlambat. Cepat." Huo Yuhao langsung melompat, langsung berlari keluar dengan Wang Dong di belakangnya. Wang Dong tidak punya waktu untuk marah dengan Huo Yuhao, karena ia juga menyadari masalah yang mereka hadapi. Karena itu, ia berlari bersama Huo Yuhao. Keduanya tidak punya waktu untuk sarapan, juga tidak punya waktu untuk mandi. Sebaliknya, mereka dengan cepat berlari menuju blok pengajaran. Mereka sangat jelas tentang temperamen Zhou Yi. Apakah ada perbedaan antara terlambat masuk kelas dan bunuh diri? Penampilan mereka benar-benar agak menyedihkan. Wang Dong masih baik-baik saja. Paling tidak, dia masih bisa meluruskan pakaiannya ketika dia menendang Huo Yuhao sebelumnya. Huo Yuhao, di sisi lain, berada dalam situasi yang lebih menyedihkan. Kemeja sekolahnya setengah terselip di celananya. Tidak hanya itu, rambutnya juga acak-acakan, dan dua kancing kemejanya terbuka, membuka dadanya yang perunggu. Saat dia berlari, angin meniup pakaiannya. Namun, mereka tidak punya waktu untuk khawatir tentang itu. Saat ini, yang ingin mereka lakukan adalah bergegas ke ruang kelas dengan tergesa-gesa dan memadamkan api amarah Zhou Yi. Mereka sudah terlambat. Setelah 1 menit, mereka tiba di pintu masuk kelas 1. "Melaporkan," teriak Huo Yuhao, penuh energi. "Melapor masuk." Suara Wang Dong lebih lembut daripada miliknya, sedemikian rupa sehingga sepertinya dia tidak punya energi sama sekali. Dia mencuri pandang ke Huo Yuhao, ekspresi yang agak rumit di matanya. Kemudian, dia dengan kejam mengangkat tangannya dan mencubit punggung Huo Yuhao. Ekspresi Huo Yuhao segera berubah, tetapi melihat bahwa Zhou Yi sudah berjalan ke arah mereka, dia dengan kuat menahan teriakan yang hampir meninggalkan mulutnya. Siswa lain sudah hadir. Melihat penampilan Huo Yuhao yang ceroboh, senyum tiba-tiba melintas di mata Zhou Yi. Namun, Huo Yuhao yang selalu teliti tidak berhasil menyadarinya sebagai hasil dari rasa sakit yang parah dari punggungnya. "Kalian berdua, apa yang terjadi? Ayo duluan." Zhou Yi melambai kepada keduanya. Huo Yuhao dan Wang Dong bergegas masuk ke kelas, dan Wang Dong bahkan menutup pintu dengan penuh pertimbangan. Xiao Xiao, yang sudah tiba lebih awal, tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya saat melihat penampilan mereka yang buruk. Mulutnya bergerak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya dia bertanya, "Surga, apa yang kalian berdua lakukan tadi malam?" Tatapan seluruh kelas terfokus pada keduanya, terutama pada monitor yang pakaiannya berantakan. Zhou Yi menggunakan suaranya yang dingin untuk bertanya, "Monitor kelasku sayang, beritahu aku. Apa yang kalian lakukan?" Maaf, Guru Zhou. Kami ketiduran," jawab Huo Yuhao dengan wajah malu. Sekarang, yang bisa mereka lakukan adalah mengambil inisiatif untuk meminta maaf atas kesalahan mereka. Selain itu, mereka hanya bisa menerima hukuman apapun yang diberikan Zhou Yi tanpa mengeluh. "Siapa yang tidur dengan siapa? Lu benar-benar berhasil tidur berlebihan." Zhou Yi membuat lelucon langka. Huo Yuhao tertegun, sementara wajah Wang Dong langsung memerah. Ini karena dia menemukan kebenaran. Seluruh kelas terus diam, tetapi keheningan ini hanya berlangsung selama 3 detik. Tepat setelah itu, kelas tertawa terbahak-bahak. Wang Dong menunduk, berharap dia bisa menemukan keseluruhan untuk melompat. Ini memalukan, terlalu memalukan. Baru saja memperhatikan pakaian Huo Yuhao yang berantakan, dia hanya ingin menamparnya sampai mati. Bajingan ini,
Dia membuatku kehilangan seluruh wajahku. Tanpa diduga, Zhou Yi tersenyum juga. Meskipun senyum di wajahnya bahkan terlihat lebih buruk daripada seseorang yang menangis, Huo Yuhao yakin bahwa dia sedang tersenyum. Zhou Yi mengangkat tangannya, dan otoritasnya sebagai guru super tidak diragukan lagi memanifestasikan dirinya, menyebabkan seluruh kelas segera tenang. Namun, Zhou Yi mengabaikan ekspresi senyum di mata mereka. Cukup, kembalilah ke tempat duduk kamu. Zhou Yi melambaikan tangannya, memaafkan keduanya dengan cara yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Huo Yuhao dan Wang Dong tanpa sadar mengangkat kepala mereka, mengira mereka salah dengar. Zhou Yi menatap mereka, apa? Lu ketiduran sampai ke titik di mana lu tidak tahu apa yang gue katakan. Baru saat itulah Huo Yuhao mengerti apa yang dikatakannya. Menarik lengan Wang Dong, keduanya dengan muram berjalan ke tempat duduk mereka yang biasa. Namun, mereka tidak merasa ingin mengangkat kepala setelah merasakan ejekan di sekitarnya. Namun, untungnya mereka masih mahasiswa baru, di mana semua orang hanya siswa berusia 11 atau 12 tahun. Mereka hanya memperlakukan masalah dua orang tidur bersama sebagai lelucon, mereka tidak terlalu memikirkannya. Tetapi jika ini sampai ke telinga kakak kelas halaman luar, dan terdistorsi oleh kata-kata beberapa fujoshi, itu bisa menjadi skandal yang lebih besar. Setelah berjalan kembali ke podium mengajar, Zhou Yi dengan acuh tak acuh berkata, setelah 3 hari, penilaian mahasiswa baru akhirnya berakhir. Hasil akhir sudah dihitung tadi malam. Setelah mendengar kata-katanya, para siswa kelas 1 dipenuhi dengan energi, tidak setiap kelompok benar-benar yakin mereka telah lulus penilaian seperti kelompok Huo Yuhao. Senyum yang tak seorang pun berani memuji muncul di wajah Zhou Yi untuk kedua kalinya hari ini. Aku tidak punya pilihan selain mengakui bahwa lu telah bekerja sangat keras. Lu memberi gue wajah. Dari 22 tim kami dari kelas 1, kalian semua telah lulus penilaian siswa baru. Gue sangat senang tentang ini. Bang, seluruh kelas dipenuhi dengan kegembiraan yang mendidih, suara-suara ceria memenuhi setiap sudut kelas. Kali ini, Zhou Yi tidak menghentikan mereka. Dia tersenyum ketika dia menyaksikan kegembiraan anak-anak di depannya. Mereka benar-benar memiliki kualifikasi untuk mulai bersorak. Tadi malam, semua pengawas serta guru yang bertanggung jawab atas 10 kelas telah bekerja bersama untuk menghitung hasil penilaian. Praktis semua pengawas menyatakan bahwa siswa dari kelas 1 jauh lebih tangguh daripada siswa dari kelas lain. Selama kompetisi penilaian intensif, mereka semua menunjukkan kekuatan tekad dan kekuatan tempur yang menakutkan. Dari semua kelas, mereka adalah kelas yang paling sering membalikkan keadaan selama penilaian. Yang paling luar biasa, para siswa dari kelas 1 praktis memenangkan semua pertandingan yang melibatkan lawan yang secara merata cocok dengan mereka. Sejak dia menjadi guru di Akademi Shrek, ini adalah pertama kalinya Zhou Yi menerima pujian publik. Awalnya, siswa di kelas 1 adalah yang paling sedikit jumlahnya di antara 10 kelas. Tetapi setelah turnamen round robin, lebih dari setengah siswa yang berpartisipasi dalam penilaian telah tersingkir. Sebagai akibatnya, kelas 1 sekarang adalah kelas yang memiliki jumlah siswa terbesar di tahun 1. Tidak peduli seberapa ketatnya Zhou Yi, semua orang merasa sangat bahagia hari ini. Ini juga alasan utama mengapa Huo Yuhao dan Wang Dong dimaafkan meskipun mereka terlambat masuk kelas. Oke, tenang. Setelah membiarkan kelas bersorak untuk waktu yang lama, Zhou Yi memberi isyarat agar mereka tenang. Satu-satunya cara bagi lu untuk menjamin bahwa lu akan tinggal di akademi adalah dengan lulus penilaian. Paling tidak, lu tidak akan mudah dihilangkan untuk tahun berikutnya. Namun, ini hanya 1 tahun lagi. Jika lu menjadi malas di masa depan, gue khawatir bahwa gue tidak akan dapat terus melihat lu setelah tahun kedua lu di sini. Selain itu, bukan masalah besar untuk dapat lulus penilaian mahasiswa baru. Dari 22 tim di sini, 14 tim belum menyelesaikan penilaian mahasiswa baru mereka, karena lu telah memasuki 64 besar. Lu masih harus melalui kompetisi knockout, di mana lu benar-benar dapat membuktikan betapa luar biasanya dirimu. Bab 21.4, Perpaduan 3 Jiwa Bela Diri Bawaan. Setelah mendengar kata-kata Zhou Yi, keduanya mengangkat kepala, memperlihatkan jejak keheranan di mata mereka. Tidak perlu menyebutkan fakta bahwa semua 22 tim dari kelas mereka telah lulus penilaian,
tetapi sebenarnya ada 14 tim yang telah memasuki 64 teratas. Dengan kata lain, kelas mereka sendiri menempati lebih dari 20% dari 64 teratas. Bintik-bintik, persentase siswa dari kelas 1 yang berhasil memasuki babak sistem gugur adalah 2 kali lipat dari kelas lainnya. Dengan hasil seperti ini, mereka benar-benar layak menjadi sombong. Zhou Yi terus berbicara. Selama turnamen round robin, total 6 tim berhasil memenangkan setiap pertandingan yang mereka ikuti. Kelas kami hanya memiliki 1 tim seperti itu. Awalnya, gue berencana untuk memberi mereka hadiah, tetapi sayangnya, mereka terlambat datang ke kelas. Oleh karena itu, pahala mereka sama dengan kekurangan mereka, jadi gue tidak akan menghadiahi mereka atau menghukum mereka. Sekali lagi, Huo Yuhao dan Wang Dong menjadi pusat perhatian seluruh kelas. Mereka berdua benar-benar merasa tertekan. Mereka kemudian saling menatap mata. Pandangan mereka terlihat normal, tetapi mereka berdua terpana. Ketika mereka saling memandang, mereka jelas merasakan kekuatan jiwa di tubuh mereka berombak-ombak sejenak. Hal ini menyebabkan rasa keintiman yang sulit untuk digambarkan muncul tanpa sadar, sedemikian rupa sehingga mereka merasa ingin saling berpelukan lagi. Pada saat ini, keduanya secara bersamaan memikirkan alasan mengapa mereka berakhir di tempat tidur Wang Dong setelah berpelukan. Wang Dong bergumam, bisakah kita berhasil? Huo Yuhao lebih yakin akan jawabannya daripada Wang Dong. Bagaimanapun, dia telah berbicara dengan Skydream Ice Worm. Dia secara alami tidak bisa tampil terlalu yakin, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperlihatkan pandangan yang serius di matanya. Bisa jadi, haruskah kita mencobanya setelah kelas? Ya, keduanya mengangguk satu sama lain pada apa yang tampaknya instan yang sama. Rasa pemahaman yang sulit untuk dijelaskan muncul di antara keduanya, dan meskipun deteksi mental Huo Yuhao belum diaktifkan, keduanya tampaknya dapat memprediksi langkah rekan mereka berikutnya. Perasaan ini membuat mereka merasa seolah-olah mereka kembar, rasanya luar biasa, namun sangat aneh. Buk, suara keras menyentak keduanya dari perasaan aneh itu. Keduanya secara bersamaan mengangkat kepala, tepat pada waktunya bagi mereka untuk melihat wajah marah Zhou Yi. Ups, ketidakhadiran mereka di kelas telah ditangkap. Kalian berdua, keluar dan mulai berlari dengan chainmail padamu. Lu tidak diperbolehkan berhenti sampai bel berbunyi. Kalian berdua baru saja mencapai sesuatu, tetapi lu sudah sangat puas dengan dirimu sendiri. Ini tidak adil, keduanya serentak berteriak dalam hati mereka. Namun, mereka tahu bahwa selama Guru Zhou memutuskan sesuatu, tidak mungkin dia akan berubah pikiran. Tanpa daya, mereka hanya bisa meninggalkan ruang kelas dengan ekspresi pahit di wajah mereka dan kembali ke asrama mereka untuk mendapatkan chainmail mereka. Saat dia melihat keduanya pergi dengan sedih, Zhou Yi mendengus, kalian semua, ingat ini. Tidak peduli seberapa sukses kamu, lu harus selalu memiliki hati yang rendah hati dan hati-hati. Kesombongan tidak hanya dapat menyebabkan lu memburuk, tetapi juga bisa merenggut nyawa kamu. Babak gugur akan dimulai besok, jadi gue akan memberi lu penjelasan sederhana mengenai bagian-bagian utamanya. Keduanya ditakdirkan untuk tidak mendengarkan penjelasan Zhou Yi, tetapi untungnya Xiao Xiao masih ada di sana. Meskipun dia tidak secara eksplisit menyatakannya, Zhou Yi bermaksud Xiao Xiao untuk memberikan informasi kepada mereka. Aku menyalahkanmu untuk ini. Begitu mereka meninggalkan blok pengajaran, Wang Dong meledak, berbicara dengan marah kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao memiliki ekspresi yang salah di wajahnya ketika dia berkata, bagaimana lu bisa menyalahkan gue untuk ini? Kaulah yang bersikeras padaku memelukmu kemarin. Apa katamu? Sebuah cahaya dingin muncul di mata Wang Dong saat dia memandang Huo Yuhao dengan gigi terkatup. Kita tim, kita harus bersatu. Huo Yuhao dengan serius memandang ke arah Wang Dong, yang sudah mengepalkan tinjunya. Persatukan pantat aku. Lu adalah alasan mengapa gue dihukum, jadi lu memberitahu gue apa yang akan lu lakukan tentang hal itu, Wang Dong berkata dengan marah, juga, lu tidur di tempat tidur gue tadi malam. Apa yang akan lu lakukan tentang itu? Huo Yuhao menepuk bahu Wang Dong sambil meletakkan tangannya di lehernya, oke. Kita semua adalah saudara. Jadi kita tidak boleh bertengkar tentang masalah kecil seperti ini. Baik, kita harus dengan cepat menyelesaikan tugas Guru Zhou, kalau dia gagal pada kita. Dalam sekejap, Huo Yuhao meletakkan tangannya di leher Wang Dong,
Wang Dong langsung terpana. Suara Huo Yuhao juga menjadi lebih lembut. Setelah berbicara, keduanya benar-benar berhenti bergerak. Huo Yuhao tanpa sadar menatap ke arah tangannya, Wang Dong juga melakukannya. Mengapa ini terjadi? Keduanya berbicara bersamaan. Benar, sesuatu yang aneh telah terjadi pada keduanya. Ketika tangan Huo Yuhao menyentuh leher Wang Dong, sepertinya keduanya telah terhubung. Kekuatan jiwa Huo Yuhao telah mengalir ke tubuh Wang Dong dengan cara yang sangat alami, sementara kekuatan jiwa Wang Dong perlahan-lahan mengalir kembali. Seolah-olah keduanya telah membentuk keseluruhan yang lengkap. Meskipun koneksi hanya terbentuk dari leher Wang Dong dan tangan Huo Yuhao, perasaan itu sangat jelas. Itu tidak benar, mari kita coba lagi. Huo Yuhao pertama-tama menarik kembali tangan yang dipegangnya bersama Wang Dong, sebelum mencengkeram kedua tangan Wang Dong dengan tangannya sendiri. Tangan Wang Dong luar biasa lembut, dan sangat halus, sangat nyaman memegang mereka. Namun, Huo Yuhao saat ini tidak punya waktu untuk sepenuhnya mengalami perasaan ini. Dalam sekejap, keduanya berpegangan tangan. Kekuatan jiwa dari teknik surga misterius Huo Yuhao mulai bergerak. Itu mengalir dengan cepat dari tangan kanannya ke tangan kiri Wang Dong. Kemudian, tangan kirinya menghasilkan apa yang tampaknya menjadi kekuatan penyerapan yang menyerap kekuatan jiwa Wang Dong ke dalam tubuhnya. Kekuatan jiwa keduanya dengan cepat beredar, dan kecepatan sirkulasi ini setidaknya 2 kali lipat kecepatan sirkulasi Huo Yuhao sebelumnya. Wang Dong adalah seorang jenius di antara para jenius di tempat pertama, jadi dia segera menyadari apa yang terjadi. Coba kendalikan sebentar. Coba dan tuangkan ke tubuhmu. Ketika dia berbicara, dia menarik kembali tangan kirinya. Dengan cara ini, hanya kekuatan jiwanya yang dipindahkan ke tubuh Huo Yuhao. Segera, Huo Yuhao merasa bahwa kekuatan jiwanya secara eksplosif meningkat pada tingkat yang mencengangkan. Perasaan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi seluruh tubuhnya. Sebagai hasil dibuat ulang oleh pil air misterius dan dipelihara oleh teknik surga misterius, daya tahan lorong-lorongnya telah mencapai puncak dari apa yang bisa dicapai oleh rekan-rekannya. Meskipun sejumlah besar kekuatan jiwa telah memasuki tubuhnya, dia tidak merasa kembung sama sekali. Rasa pengertian yang tak terlihat sudah muncul di antara mereka berdua. Huo Yuhao segera mengaktifkan deteksi mentalnya, membungkus Wang Dong di dalamnya. Demi membenamkan dirinya dalam perasaan aneh ini, Wang Dong menutup matanya. Segera, ia menemukan bahwa jangkauan deteksi mental Huo Yuhao meningkat pada tingkat yang menakjubkan. Awalnya, deteksi mental Huo Yuhao bisa melebihi kisaran 60 meter ketika diaktifkan dalam cara bola, bisa mencapai sekitar 100 meter ketika difokuskan pada satu arah. Namun, deteksi mentalnya dengan cepat mencapai radius 100 meter sebagai hasil dari kekuatan jiwa tambahan Wang Dong. Saat keduanya saling menatap dengan tercengang, suara Huo Yuhao sedikit bergetar. Wang Dong, pernahkah lu mendengar tentang para penguasa jiwa yang dapat berbagi kekuatan jiwa mereka dengan orang lain yang menyatukan jiwa bela diri mereka? Wang Dong dengan kosong menggelengkan kepalanya dan bergumam, mengapa ini terjadi? Tidak memberitahu gue bahwa upaya kami kemarin benar-benar berhasil. Huo Yuhao memiliki ekspresi bersemangat ketika dia berkata, haruskah kita menemukan tempat untuk mencobanya? Tepat pada saat ini, sebuah suara yang marah terdengar dari jendela blok pengajaran di dekatnya, mengapa kalian tidak mengenakan chainmail dan berlari? Mengapa lu berpegangan tangan dan saling berpacaran? Perpaduan 3 jiwa bela diri bawaan. Kenapa kalian tidak memakai chainmail dan berlari? Mengapa kalian berdua saling berpegangan tangan dan berc1 entas satu sama lain? Terkejut, keduanya buru-buru melepaskan satu sama lain, lalu berlari kembali ke kamar asrama mereka. Hati mereka saat ini berdetak sangat cepat, dan itu secara alami bukan karena teriakan Zoe, tetapi karena perubahan aneh yang terjadi pada jiwa bela diri mereka. Keduanya bergegas kembali ke asrama mereka. Ketika mereka saling memandang, mereka bisa melihat jejak keheranan yang ada di mata mereka. Benar, masalah yang baru saja terjadi itu terlalu luar biasa. Terlepas dari apakah itu Huo Yuhao, yang telah mempelajari sejumlah besar info sehubungan dengan guru jiwa setelah memasuki Akademi Shrek, atau Wang Dong, yang pengetahuannya luas, ini adalah pertama kalinya mereka mengetahui hal seperti ini. Ini jelas melebihi wilayah penguasa jiwa biasa. Huo Yuhao tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, sepertinya tidur siang kami tadi malam tidak sia-sia. Pah, Wang Dong memelototinya. Tapi kemudian,
dia dengan cepat mengangkat tangannya yang lembut dan ramping dan berkata, "Mari kita coba lagi." Huo Yuhao juga ingin memverifikasi masalah yang baru saja terjadi pada mereka. Karena itu, dia buru-buru berpegangan tangan dengan Wang Dong. Saat keempat tangan bergabung bersama, aliran kekuatan jiwa segera dimulai kembali. Kekuatan jiwa mereka sangat berbeda. Kekuatan jiwa yang berasal dari teknik surga misterius Huo Yuhao jujur, moderat, lembut, dan tidak dibatasi. Sementara kekuatan jiwa Wang Dong jauh lebih sombong, itu memiliki aura yang mengancam dan mulia untuk itu. Jika kekuatan jiwa Huo Yuhao dapat dibandingkan dengan pemuda yang lembut dan jujur, kekuatan jiwa Wang Dong adalah bangsawan muda yang menyendiri, dan sombong. Namun, dua kekuatan jiwa ini dengan temperamen yang sama sekali berbeda saat ini membentuk sebuah siklus, mengalir dengan sempurna ke seluruh tubuh mereka. Lebih jauh lagi, dua kekuatan jiwa ini benar-benar menyatu dengan tenang sepanjang proses ini, secara intim berbagi segalanya satu sama lain. Selama proses ini, tidak ada konflik selama proses ini, seolah-olah mereka semula milik satu tubuh. Huo Yuhao ditinggalkan dalam kondisi yang sedikit lebih baik, setelah semua, kekuatan jiwa yang datang dari teknik surga misteriusnya sangat lembut di tempat pertama. Di sisi lain, Wang Dong dipenuhi dengan keheranan. Dia sepenuhnya menyadari betapa mendominasi dan ganasnya kekuatan jiwanya, serta seberapa kuat itu mengecualikan hal-hal lain dari dirinya sendiri. Tetapi, situasinya saat ini telah jauh melampaui lingkup pengetahuannya. Selama momen singkat di mana sirkulasi terjadi, keduanya merasa sangat santai dan segar. Jelas, akan jauh lebih cepat bagi mereka untuk berkultivasi dalam kondisi ini daripada berkultivasi secara individual. Lebih jauh, mereka jelas tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Kekuatan jiwa mereka telah menyatu begitu sempurna, jadi bagaimana mungkin manfaat yang muncul dari ini sesederhana memungkinkan mereka untuk berkultivasi bersama. Ayo pergi, kita harus lari dulu. Kita bisa mempelajari ini lebih jauh setelah kita kembali malam ini. Huo Yuhao mengambil inisiatif untuk melepaskan tangan Wang Dong. Kemudian, dia memakai chainmail-nya dan berlari keluar. Setelah mendengarkan kata-katanya, Wang Dong sedikit terkejut, dan mulutnya sedikit bergerak sedikit. Kata-kata Huo Yuhao, di samping bagaimana dia memeluknya secara misterius sepanjang malam, menyebabkan beberapa jejak ambiguitas muncul di dalam hatinya dengan enggan. Setelah mengepalkan tangannya, dia memakai chainmail-nya dan menyusulnya. Mereka sudah menjalankan dengan chainmail selama 3 bulan, jadi melakukannya sekarang adalah berjalan-jalan di taman untuk mereka. Keduanya dengan rajin berlari sampai bel berbunyi, dan hanya ketika Xiao Xiao datang ke ladang untuk menemukan mereka barulah mereka berhenti. Ketika dia tiba, Xiao Xiao memberitahu mereka bahwa Guru Zhou sudah pergi. Seluruh tubuh Huo Yuhao ditutupi dengan keringat, sementara Wang Dong, yang memiliki kultivasi yang lebih tinggi, sengaja membuatnya sehingga ia tidak berkeringat sama sekali. Bagaimana itu? Apakah Guru Zhou mengatakan sesuatu? Huo Yuhao bertanya sambil terengah-engah. Xiao Xiao mengangkat bahu. Tidak banyak, sungguh. Dia hanya menghibur semua orang dan memberi kami dorongan. Setelah itu, dia menganalisis situasi lawan kita. Akan sangat sulit bagi kita untuk menjadi juara. Sepertinya turnamen round robin hanya latihan. Di sisi lain, Akademi Shrek kita tidak pernah kekurangan jenius. Saat dia melihat ekspresi agak khawatir, Wang Dong berkata, "Apa? Bahkan jenius jiwa bela diri kembar kita tidak memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri." Xiao Xiao mengerutkan bibirnya dan berkata, "Keyakinan adalah sesuatu yang secara alami kumiliki. Tetapi gue harus mengatakan bahwa ada beberapa orang yang lebih berbakat daripada kita. Guru Zhou memberitahu kami bahwa dari 5 tim yang mencapai kemenangan penuh, 3 memiliki tetua jiwa 3 cincin. Seberapa percaya diri lu terhadap pemimpin jiwa 3 cincin?" Tetua jiwa, keduanya serentak berteriak dengan tampilan yang tak terbayangkan di wajah mereka. Xiao Xiao tersenyum pahit. Persis. Kenapa lagi gue begitu tidak percaya diri? Apa yang Guru Zhou katakan? Huo Yuhao bertanya. Ketika dia berbicara tentang 3 tim itu, Guru Zhou tampaknya tidak terlalu senang dengan mereka. Sepertinya dia baru saja mendapatkan informasi itu. Sebelumnya, ketiga kelas itu tidak pernah memberitahu siapapun bahwa mereka memiliki siswa yang merupakan tetua jiwa. Juga, ketiga siswa itu sama seperti kamu. Mereka adalah siswa yang diundang secara khusus, jawab Xiao Xiao.
Mendengar ini, Wang Dong tertawa dan melihat ke arah Huo Yuhao. Lihat, kalian semua siswa yang diundang secara khusus, jadi mengapa ada kesenjangan yang sangat besar antara lu dan mereka? Huo Yuhao terdiam beberapa saat sebelum berkata, tidak ada gunanya membicarakan hal ini sekarang. Hal utama yang perlu kita lakukan sekarang adalah memikirkan bagaimana kita bisa mengalahkan mereka. Saat ini, yang bisa kita lakukan adalah melakukan yang terbaik dan membiarkan takdir menyelesaikan segalanya untuk kita. Ketiganya adalah pemimpin tim masing-masing dari tim mereka sendiri, jadi jelas bahwa mereka tidak akan mudah untuk berurusan dengan. Pikirkan tentang hal ini, mereka dapat masuk ke ranah 3 cincin sebelum usia 12. Seberapa kuat jiwa bela diri mereka? Juga, pasti ada klan yang sepenuhnya mendukung mereka dari belakang, jadi cincin jiwa mereka pasti ada pada batasnya. Bahkan jika mereka tidak sesat Wang Dong, yang mendapat cincin jiwa 1000 tahun sebagai cincin jiwa keduanya, mereka seharusnya tidak terlalu jauh. Menurut pendapat aku, bahkan Guru Zhou tidak berpikir itu terlihat terlalu baik untuk kita. Gue pikir kita hanya bisa membidik tempat keempat, kata Xiao Xiao. Wang Dong mendengus. Bagaimana jika mereka memiliki 3 cincin? Apakah tetua jiwa tidak terkalahkan? Kami memiliki kelebihan kami juga. Lu memiliki jiwa bela diri kembaran kamu, dan gue belum menggunakan semua kekuatan aku. Selain jiwa bela diri spiritual Huo Yuhao, kami bertiga mungkin tidak akan kalah dari orang lain jika kami bekerja sama. Xiao Xiao berkata, apakah lu pikir gue tidak ingin kita menjadi juara? Hanya 3 besar yang mendapat hadiah besar. Tempat keempat tidak mendapatkan imbalan yang baik. Namun, kekuatan gabungan kami benar-benar tidak sebaik milik mereka. Pikirkan tentang hal ini, rekan satu tim dari siswa tingkat Elder Jiwa setidaknya akan berada di level Grandmaster Jiwa, sama seperti kita. Kami memang memiliki poin kuat kami sendiri, tetapi satu-satunya cara bagi kami untuk memiliki kesempatan adalah monitor kelas masuk ke peringkat 20 dan mendapatkan keterampilan jiwa tipe spiritual yang kuat. Huo Yuhao memandang Xiao Xiao, melirik Wang Dong, lalu berkata dengan serius, jangan terlalu khawatir untuk saat ini. Benar, kita mungkin lebih lemah dari lawan kita, tetapi jika kita kehilangan kepercayaan sekarang, kita tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Xiao Xiao, pikirkan tentang itu. Ketika kami menghadapi keterampilan fusi saudara Lan, bukankah kita berada dalam situasi yang sangat sulit? Tapi kami tetap berhasil meraih kemenangan pada akhirnya. Keterampilan fusi yang mereka gunakan mungkin tidak lebih lemah dari keterampilan jiwa tetua jiwa, bahkan bisa melebihi kekuatannya. Namun, kami masih berhasil mengatasinya. Orang yang berbeda memiliki spesialisasi mereka sendiri, dan juga, kami memiliki spesialisasi kami sendiri. Keuntungan kami terletak pada kenyataan bahwa kami belum menggunakan semua kekuatan kami, dan kami hanya memiliki satu tujuan. Yaitu, untuk menjadi juara. Kata-kata Huo Yuhao tampaknya telah menghidupkan kembali kepercayaan Xiao Xiao. Dia mengangguk ringan. Pertarungan. Kemanapun kita pergi, itu akan menjadi apapun yang kita dapatkan. Mari kita lakukan. Huo Yuhao mengulurkan tangan kanannya, dan Wang Dong dengan cepat meletakkannya di atas tangannya sebelum Xiao Xiao bisa. Terakhir, Xiao Xiao meletakkan tangannya di tangan Wang Dong. Kami pasti akan menjadi juara. Huo Yuhao berkata, Xiao Xiao, sepertinya gue harus berhutang budi padamu untuk beberapa hari lagi. Putaran knockout yang akan datang terlalu penting bagi kami. Jadi apapun yang terjadi, kami harus melakukan yang terbaik dan menggunakan beberapa hari ini untuk meningkatkan budidaya kami. Bahkan jika kita hanya bisa meningkatkannya dengan seutas tali, itu akan meningkatkan peluang kemenangan kita dengan jumlah besar. Setelah turnamen knockout selesai, gue akan mengurus ikan bakar. Gue tidak akan mendirikan toko gue selama beberapa hari ini. Hari ini, jadi mari kita berkonsentrasi dulu berkultivasi sebelum membicarakannya. Xiao Xiao terkikik. Lu harus membayar bunga untuk utang yang terhutang. Monitor kelas, gue menyalahkan ini pada kamu. Jadi gue tidak akan membayar lu ketika gue makan ikan panggang lu di masa depan. Huo Yuhao terkekeh. Tidak masalah, gue akan mentraktirmu ikan. Xiao Xiao berkata, Guru Zhou berkata bahwa kita harus berkumpul di area penilaian sebelum bel berbunyi besok. Selain itu, dia mengatakan kepada gue untuk memberitahu lu bahwa lu tidak diizinkan terlambat. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah berdoa untuk keberuntungan. Namun,
Guru Zhou mengatakan bahwa tim yang mencapai penyisiran bersih selama turnamen round robin akan mendapatkan perlakuan istimewa selama 2 putaran pertama turnamen knockout. Kami tidak akan bertemu satu sama lain. Ini adalah satu-satunya hal baik yang kami dapatkan dari turnamen round robin. Selama kita melakukan apa yang biasanya kita lakukan, seharusnya tidak ada masalah bagi kita untuk masuk 16 teratas. Setelah itu hanya akan tergantung pada kita. Huo Yuhao berkata, ini sebenarnya adalah kabar baik. Benar, sebelum kita melakukan hal lain, gue berkeringat, jadi gue akan kembali mandi sebelum makan. Xiao Xiao berkata, kalau begitu, gue tidak akan menunggu kalian berdua. Gue akan pergi ke kantin dulu, sampai jumpa besok. Setelah berbicara, dia melambai ke arah mereka berdua dan pergi. Huo Yuhao berbalik ke arah Wang Dong, sedikit mengernyitkan alisnya. Sepertinya tidak akan mudah untuk mendapatkan hasil yang baik di turnamen knockout. Ayo kembali ke asrama, dan setelah gue mandi dan ganti baju, kita bisa makan. Kemudian, kita bisa memikirkan masalah ini tentang penggabungan jiwa bela diri kita. Yup, Wang Dong mengangguk. Namun, dia jelas tampak agak pendiam, ke titik di mana dia tampak kosong dan tak bernyawa, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah kembali ke kamar asrama mereka, Huo Yuhao mengambil satu set pakaian bersih serta handuk dan pergi mandi, sementara Wang Dong duduk sendirian di tempat tidurnya. Buk, pintunya tertutup. Wang Dong tanpa sadar memandang ke arah pintu, secara bertahap memperlihatkan tatapan yang sedikit rumit di matanya yang kosong. Sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk melunasi utangnya dengan Huo Yuhao mengenai masalah tidur bersama dengannya karena mereka terlambat datang ke kelas. Sekarang, Huo Yuhao tampaknya sudah mengabaikannya sebagai masalah yang tidak penting. Tetapi Wang Dong merasa benar-benar berbeda. Gue benar-benar tidur dengannya sepanjang malam. Selain itu, bahkan sepertinya kita telah menyelesaikan fusi jiwa bela diri, dan bukan yang normal pada saat itu. Wang Dong sendiri tidak tahu bagaimana perasaannya saat ini. Dia merasa agak bingung sampai-sampai dia tidak tahu harus berbuat apa. Waktu selalu berlalu ketika seseorang terganggu. Tidak lama setelah dia pergi, Huo Yuhao kembali setelah mandi yang menyegarkan. Ketika dia masuk, dia membawa aroma harum samar-samar bersamanya yang datang setelah mandi. Saat dia mengangkat kepalanya, Wang Dong melihat pupil matanya yang luar biasa cerah. Huo Yuhao masih belum memperhatikan perubahan dalam jiwa Wang Dong. Dia memberi isyarat, ayo cepat pergi untuk makan dan mempelajari fusi jiwa bela diri kita setelah kembali. Mungkin kita harus bergantung pada itu jika kita ingin mendapatkan hasil yang baik pada akhirnya. Saat ini dia benar-benar fokus pada turnamen knockout penilaian siswa baru. Emosi Wang Dong yang agak bingung tampaknya telah menemukan tujuan. Mengangguk-angguk, dia berkata, oke. Karena masalah itu sudah terjadi, tidak ada gunanya berpikir terlalu dalam tentang hal itu. Dia pertama-tama akan bekerja keras selama penilaian ini dan mendapatkan peringkat yang bagus sebelum membicarakannya. Ketika Xiao Xiao berbicara tentang penampilan beberapa sesepuh jiwa, semangat juang Wang Dong juga telah bangkit. Dia dengan tegas percaya bahwa bakatnya tidak kalah dibandingkan dengan siswa-siswa level Soul Elder. Hanya saja, dia sangat malas selama masa mudanya, dan benar-benar tidak mau berkultivasi. Itulah alasan mengapa dia hanya pada levelnya saat ini. Menurutnya, peringkat tidak berarti segalanya. Dengan mengalahkan mereka, dia dapat membuktikan bahwa dia adalah siswa paling berprestasi di Shrek Academy. Setelah memikirkan hal ini, hatinya terurai sendiri. Mengikuti Huo Yuhao ke kantin, ia segera makan makanan raksasa. Karena mereka pergi ke kantin relatif terlambat, praktis tidak ada yang tersisa ketika mereka selesai makan. Setelah kembali ke kamar mereka, Huo Yuhao mengunci pintu, mencegah siapapun mengganggu mereka saat mereka berkultivasi. Pada saat yang sama, dia meletakkan tanda jangan ganggu di luar pintu. Setiap kamar asrama memiliki tanda ini, dan selama seorang siswa menutupnya, bahkan guru tidak akan dengan mudah mengganggu mereka, karena tanda ini menandakan bahwa siswa di dalam berkultivasi. Namun, perilaku normal Huo Yuhao yang sebelumnya tampaknya membuat Wang Dong saat ini agak malu. Tetapi dia dengan cepat menyesuaikan diri, dan pada saat Huo Yuhao berbalik, dia sudah mendapatkan kembali ketenangannya. Bagaimana kita akan mulai? Wang Dong bertanya kepadanya. Huo Yuhao menjawab, kami akan mencoba berkultivasi sambil memegang tangan kami terlebih dahulu. Dengan cara ini,
kita dapat meningkatkan efek dan menjadi lebih akrab dengan perpaduan antara kekuatan jiwa kita. Kemudian, kami akan mencoba menggunakan kekuatan jiwa yang menyatu untuk memperkuat masing-masing dan setiap keterampilan jiwa kita. Kemudian di malam hari, kita akan meninggalkan akademi dan menguji keterampilan fusi kita di sana. Wang Dong mengerutkan bibirnya. Lu sebenarnya sangat teratur dengan rencanamu. Huo Yuhao tertawa. Tentu saja. Jangan lupa, gue adalah monitor kelas. Bukankah menjadi sesuatu yang teratur yang seharusnya sangat normal bagi aku? Ayo. Saat dia berbicara, dia berjalan ke tempat tidur Wang Dong, berniat untuk duduk di atasnya. Apa yang lu lakukan? Wang Dong mendorong tubuhnya. Huo Yuhao dengan curiga bertanya, gue mencoba berkultivasi. Bagaimana kita akan berkultivasi jika kita tidak duduk bersila? Namun, Wang Dong berdiri dan menunjuk ke tempat tidur Huo Yuhao. Kami akan berkultivasi di tempat tidur kamu. Huo Yuhao terdiam. Jika lu tidak takut pada pantat yang sakit, gue tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Wang Dong jelas melihat bahwa ekspresi Huo Yuhao agak berubah tidak sedap dipandang. Pada saat ini, Huo Yuhao benar-benar agak tidak bahagia. Menurut pendapatnya, mereka berdua sudah berteman lama, tapi Wang Dong masih terus bertengkar, ini sangat picik baginya. Namun, Wang Dong bersikeras melakukannya dengan caranya sendiri, jadi keduanya duduk di tempat tidur Huo Yuhao. Begitu dia duduk, Wang Dong merasa agak suram. Bila dibandingkan dengan kasur bulunya, papan kayu yang benar-benar keras ini tidak dapat dianggap nyaman sama sekali. Namun, dia hanya bisa menanggungnya. Mereka tidak sengaja tidur di tempat tidurnya tadi malam, dan Wang Dong tidak ingin membiarkan Huo Yuhao di tempat tidurnya lagi. Huo Yuhao masih orang yang sangat murah hati. Setelah merasa tidak puas untuk waktu singkat, dia sudah mendapatkan kembali ketenangannya. Dalam hatinya, dia berpikir, terserahlah. Orang yang berbeda memiliki kebiasaan mereka sendiri, tetapi gue harus tetap menghormati semua orang. Memikirkan hal ini, jejak kecil kebencian di hatinya menghilang. Ketika Wang Dong memandang Huo Yuhao, dia memperhatikan bahwa Huo Yuhao juga menatapnya, dan hatinya tanpa sadar merasa agak tergesa-gesa dan meminta maaf. Dia buru-buru mengangkat telapak tangannya. Ayo mulai, kami akan mengikuti rencana kamu. Kami akan berkultivasi sampai makan malam dan melihat apa yang terjadi. Huo Yuhao telah mengangkat telapak tangannya juga, menempatkannya di seberang Wang Dong. Begitu keduanya menyentuh satu sama lain, kekuatan jiwa mereka segera tertarik, menyebabkan mereka bergabung bersama. Setelah sirkulasi tunggal di tubuh mereka, kekuatan dua jiwa menyelesaikan proses fusi. Setelah itu, kekuatan jiwa atribut ganda menyatu sekarang mengalir melalui tubuh mereka. Sejak menemukan hal aneh ini di pagi hari, mereka tidak punya cukup waktu untuk mempelajarinya dengan cermat. Saat mereka berkultivasi dengan tenang sekarang, perasaan yang berbeda secara bertahap muncul. Seperti yang mereka rasakan sebelumnya, peningkatan kekuatan jiwa mereka ketika keduanya berkultivasi dengan tangan mereka disatukan sangat cepat. Sederhananya, kekuatan jiwa individu mereka meningkat pada tingkat yang setara dengan dua orang disatukan. Dengan kata lain, jika jumlah kekuatan jiwa yang diperoleh Huo Yuhao setelah berkultivasi selama 2 jam diwakili oleh 1 unit, dan jumlah kekuatan jiwa yang diperoleh Wang Dong setelah berkultivasi untuk waktu yang sama diwakili oleh 1,2 unit, ketika keduanya berkultivasi bersama. Campuran dari dua kekuatan jiwa mereka akan diperkuat bersama, dan tidak hanya itu akan meningkatkan kecepatan sirkulasi kekuatan jiwa mereka, tetapi jumlah kekuatan jiwa mereka masing-masing akan mendapatkan dalam waktu 2 jam akan diwakili oleh 2,2 unit. Dengan cara ini, kecepatan kultivasi Huo Yuhao akan lebih dari 2 kali lipat, sedangkan kecepatan kultivasi Wang Dong akan hampir 2 kali lipat. Orang yang mendapat manfaat lebih dari ini tidak diragukan lagi adalah Huo Yuhao, karena kultivasi Wang Dong lebih tinggi daripada miliknya. Namun, ketika tingkat kultivasi mereka mulai semakin dekat satu sama lain, manfaat individu yang mereka peroleh akan jauh lebih mirip. Melipat gandakan kecepatan kultivasi menjadi master jiwa benar-benar mencengangkan. Rencana awal Huo Yuhao adalah mencoba dan naik ke peringkat 20 sebelum lulus tahun pertamanya, tetapi mengikuti tingkat kultivasinya saat ini, ada kemungkinan dia mendapatkan peringkat 20 dalam 3 atau 4 bulan. Di sisi lain, jika Wang Dong berkultivasi dengan kecepatan ini sampai akhir tahun, mencapai peringkat 30 bukanlah hal yang mustahil. Setelah hampir 6 jam berkultivasi,
ketika langit di luar secara bertahap mulai gelap, keduanya terbangun dari keadaan meditasi mereka. Kekuatan jiwa mereka kembali ke tubuh mereka sendiri, dan kekuatan jiwa awalnya terjalin segera dipisahkan. Keduanya jelas bisa merasakan bahwa kultivasi mereka telah meningkat pada kecepatan yang jauh lebih cepat daripada biasanya. Huo Yuhao dan Wang Dong secara bersamaan membuka mata mereka, segera melihat kejutan di mata yang lain. Terlepas dari mana fusi jiwa bela diri ini berasal, itu adalah hal yang sangat baik bagi mereka. Ini khususnya terjadi pada Huo Yuhao, karena peningkatan kecepatan kultivasinya jauh lebih besar daripada peningkatan pada Wang Dong, bisa dikatakan bahwa dia mengambil keuntungan kecil dari Wang Dong. Keduanya tidak sabar untuk mulai mencoba keterampilan jiwa mereka yang diperkuat, dan kali ini, mereka menemukan sebuah misteri dalam perpaduan jiwa bela diri mereka. Setiap satu dari keterampilan jiwa mereka akan diperkuat oleh jumlah yang sangat besar setelah fusi, dan itu tidak sesederhana 1 plus 1 sama dengan 2. Setiap kali mereka bekerja bersama untuk melepaskan keterampilan jiwa, tidak hanya kekuatannya akan berlipat ganda, tetapi konsumsi kekuatan jiwa yang dibutuhkannya akan berkurang setengahnya. Dengan kata lain, pengurasan kekuatan jiwa setelah dua jenis kekuatan jiwa menyatu sangat kecil. Ini setara dengan tipe baru dari kekuatan jiwa tingkat tinggi setelah mereka menyatu. Karena ini, keadaan mereka saat ini tidak dapat dianggap sebagai perpaduan jiwa bela diri. Akan lebih akurat untuk menyebutnya perpaduan kekuatan jiwa. Namun, yang dibuat Wang Dong terdiam oleh fakta bahwa bukan dia yang memiliki kultivasi yang lebih kuat, yang mengambil inisiatif setelah mereka bergabung. Ketika tubuh mereka bersentuhan dan kekuatan jiwa mereka menyatu, Huo Yuhao tiba-tiba ditinggalkan di posisi dominan. Selama dia mau, fusi akan terus berjalan begitu dia menyentuh tubuh Wang Dong, terlepas dari apakah Wang Dong bekerja sama atau tidak. Juga, orang yang bisa menggunakan kekuatan jiwa yang menyatu untuk mengaktifkan keterampilan jiwa yang diperkuat adalah Huo Yuhao. Tetapi jika Wang Dong ingin menggunakan kekuatan jiwa yang menyatu ini, ia akan membutuhkan persetujuan Huo Yuhao sebelum melakukannya. Perbedaan siapa yang dominan dalam fusi ini jelas. Mengapa ini terjadi? Wang Dong, jangan merasa sedih. Kekuatan jiwa baru kita ini juga harus memiliki nama, jadi mari kita gunakan nama Lu untuk memberinya nama. Wang Dong terkikik. Terserah, Lu ingin menyebutnya kekuatan Winter King. Kedengarannya sangat buruk. Mengapa kita tidak menggunakan kata dari masing-masing nama kita? Sebut saja Haodong Power. Huo Yuhao menggaruk kepalanya. Kedengarannya agak lebih baik. Wang Dong berdiri, menggosok pantatnya saat dia dengan sedih berkata, kasurmu yang rusak ini terlalu keras. Mari kita kultivasi di tempat tidurku nanti malam. Karena lu telah mengambil keuntungan besar dari aku, lu memperlakukan gue untuk makan malam-malam ini. Dia mengangkat kepalanya sedikit ketika dia berbicara. Kemudian, dia meletakkan kepalanya ke tangannya dan berjalan keluar. Huo Yuhao tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ekspresi Wang Dong yang tampaknya acuh tak acuh. Orang ini tidak pernah mengakui kesalahannya dan selalu bertindak sombong, tetapi dalam kenyataannya, dia memiliki hati yang baik. Baiklah, bagaimanapun, gue mendapatkan semua uang gue dari menjual ikan bakar, jadi gue akan makan makanan lu jika gue kehabisan uang. Dia mulai mengejar Wang Dong sambil berbicara. Terlepas dari apakah itu Huo Yuhao atau Wang Dong, mereka berdua jelas merasakan perubahan dalam hubungan mereka setelah penciptaan Haodong Power. Wang Dong bukan lagi teman sederhana atau teman sekelas baginya, dia adalah saudara laki-laki. Dia percaya bahwa Wang Dong juga berpikir begitu. Adapun apakah itu benar atau tidak, hanya Wang Dong yang tahu jawabannya. Sambil makan malam, jejak kecurigaan muncul di hati Huo Yuhao. Kecurigaan ini datang dari pemahamannya tentang Skydream Icewom, itu sebelumnya mengatakan bahwa itu akan memberikan lebih banyak energi asalnya kepadanya begitu tubuhnya mampu menanggungnya, yang akan memungkinkan keterampilan jiwanya mencapai tingkat maksimum saat jiwanya naik pangkat. Bab 22.4, Perpaduan 3 Jiwa Bela Diri Bawaan. Namun, kekuatan semua keterampilan jiwanya telah meningkat setelah bekerja sama dengan Wang Dong untuk menghasilkan Haodong Power. Dan meskipun ia bisa merasakan bahwa ia berada di dekat batas tubuhnya, ia masih bisa bertahan. Karena ini adalah kasusnya, mengapa Skydream Icewom tidak memperkuat keterampilan jiwanya ke titik ini? Kamu idiot! Sama seperti kecurigaan muncul di hati Huo Yuhao, suara Skydream Icewom terdengar di benaknya. Kak, lu tidak tidur? Terkejut,
Huo Yuhao segera bertanya dalam benaknya. Skydream Icewom mendengus. Gue jelas-jelas sudah bangun. Apakah lu pikir gue suka tidur sebanyak itu? Huo Yuhao diam-diam mengutuk dirinya sendiri. Jika lu tidak suka tidur, bagaimana tidur lu selama jutaan tahun? Skydream Icewom berkata, jawaban untuk kekhawatiran lu sangat sederhana. Memang benar bahwa gue tidak menaikkan pangkat cincin jiwa lu hingga batasnya, tetapi itu karena gue tidak bisa membiarkan lu menjadi balon yang melambung. Biarkan gue memberi lu sebuah contoh. Ada jenis ikan yang disebut Tiger Blowfish. Tubuhnya dipenuhi duri, dan kapanpun ia dalam bahaya, ia akan langsung mengembang sendiri, melebarkan tubuhnya dan melepaskan semua duri. Ini membuatnya sehingga predatornya tidak bisa memakannya. Dapat dikatakan bahwa itu memungkinkan tubuhnya untuk berkembang hingga batasnya dalam situasi seperti itu. Memang, kekuatan serangan duri Blowfish ditingkatkan hingga batasnya dalam situasi seperti ini, tetapi bagaimana jika jarum menusuknya? Lalu apa yang akan terjadi? Lu juga sama. Jika gue meningkatkan kekuatan cincin jiwa lu hingga jumlah maksimum yang dapat lu tahan, lu akan menjadi seperti balon itu begitu lu menemukan kecelakaan saat pertempuran atau kultivasi, lu akan meledak dengan keras. Karena itu, limit batas maksimum yang dapat lu tahan yang gue maksudkan adalah batas di mana lu dapat sepenuhnya menahannya tanpa efek samping. Ketika kekuatan jiwa lu menyatu dengan Wang Dong sebelumnya, energi menyatu langsung meningkatkan fisik kamu. Ini adalah manfaat besar lain yang gue bantu-bantu lu dapatkan ketika kalian berdua mencapai perpaduan 100% dan benar-benar menyatukan kedua jenis kekuatan jiwa lu tadi malam. Dengan kata lain, setiap kali kekuatan jiwamu menyatu, daya tahan tubuhmu juga akan meningkat sebagai hasil dari kekuatan jiwa yang menyatu ini. Dan ketika lu dapat mempertahankan kekuatan jiwa yang lebih kuat, kekuatan keterampilan jiwa lu akan meningkat. Ini sendiri adalah rahasia di balik fusi jiwa bela diri. Namun, fusi jiwa bela diri lu berbeda dari kultivator biasa, dan lu akan menerima manfaat yang berbeda. Selama fusi kamu, tubuh lu akan terus meningkat sebagai hasil dari kekuatan jiwa lu yang menyatu, sehingga selama lu terus berkultivasi bersama, akan ada hari ketika fisik dan kecepatan kultivasi lu adalah yang terbaik di dunia manusia. Tentu saja, proses peningkatan ini agak lambat. Jika lu berdua dapat mencapai True Fusion di masa mendatang, maka efeknya akan lebih baik. Bingung? Huo Yuhao bertanya, apa itu fusion sejati? Skydream Icewom tampak kosong sesaat sebelum mengucapkan, gue tidak tahu. Gue belum pernah mencobanya juga. Oke, terus saja mencoba hal-hal dengannya. Lu akan menerima manfaat besar dari fusi kekuatan jiwa lu dan fusi jiwa bela diri kamu. Di masa depan, lu akan perlahan mengerti apa yang gue maksud. Ketika dia menyelesaikan kalimatnya, Skydream Icewom berhenti repot untuk berbicara dan menghilang. Oh, sudahkah makananmu masuk ke hidungmu? Setelah melihat wajah melamun Huo Yuhao untuk waktu yang lama, Wang Dong melambaikan tangannya di depan wajahnya. Huo Yuhao buru-buru menggosok hidungnya, tetapi dia kemudian memperhatikan bahwa Wang Dong tersenyum sia-sia. Apa yang sedang dipikirkan? Lu tampak seperti sedang kesurupan. Wang Dong berkata dengan tertawa. Dia memperhatikan bahwa ekspresi kosong Huo Yuhao sangat lucu untuk dilihat. Huo Yuhao berkata, gue jelas-jelas memikirkan kekuatan Hao Dong kami. Gue berpikir tentang mengapa kekuatan jiwa kita akan melebur, dan setelah beberapa pemikiran, hanya ada satu kemungkinan. Yaitu, ketika jiwa bela diri kita menyatu semalam, tingkat kompatibilitas kita sangat tinggi. Itulah mengapa sesuatu seperti ini terjadi. Mata Wang Dong berbinar, benar. Lu masuk akal. Jika bukan itu masalahnya, mengapa hal unik seperti ini terjadi? Makan dengan cepat, dan kita bisa melihat apakah kita bisa melepaskan keterampilan fusi begitu kita selesai. Tapi apakah lu tahu bagaimana skill fusi diaktifkan? Tanpa bicara, Huo Yuhao berkata, bagaimana gue tahu? Bukankah itu secara alami datang kepada kamu? Kedua mata kecil mereka tidak bisa membantu tetapi mengekspos jejak kebisuan dan senyum pahit. Benar, meskipun para guru berbicara tentang keterampilan fusi dalam perkuliahan mereka, itu adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh sejumlah kecil populasi, jadi guru mereka hanya meliriknya, dan tidak pernah menjelaskan bagaimana itu bisa diaktifkan. Lagi pula, jumlah orang yang benar-benar bisa melepaskan keterampilan fusi benar-benar terlalu kecil. Wang Dong berkata, terserahlah. Kita akan mencobanya malam ini. Jika itu tidak berhasil,
kita akan pergi mencari Guru Zhou dan melihat apakah dia tahu cara apapun yang bisa kita lakukan mengenai hal ini. Yup, saat menjawab, Huo Yuhao terus menangis ke Sky Dream Ice Worm di benaknya. Dia percaya bahwa Sky Dream Ice Worm, dengan jutaan tahun pengalamannya, pasti akan tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Idiot, kenapa lu menggangguku karena masalah kecil seperti ini? Lakukan saja apa yang lu lakukan tadi malam. Dasar idiot. Sky Dream Ice Worm sepertinya baru saja akan tidur, jadi sangat tidak senang ketika Huo Yuhao membangunkannya. Setelah bergumam sebentar, itu menghilang lagi. Lakukan saja apa yang kita lakukan tadi malam. Setelah berpikir kosong sejenak, dia dengan cepat mengerti apa yang dimaksud dengan Sky Dream Ice Worm. Memeluk, setelah mempercepat makan malam, Huo Yuhao dan Wang Dong dengan cepat meninggalkan kampus dengan perasaan senang dan ingin tahu di hati mereka. Huo Yuhao tidak menjual ikan bakar hari ini, sehingga ketika keduanya pergi melalui pintu masuk akademi, mereka bertemu banyak pengunjung tetap yang mulai mengeluh. Meminta maaf sebesar-besarnya adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan, dan dia menggunakan alasan untuk mempersiapkan turnamen peringkat untuk melewati kerumunan. Kita harus mempercepat, Wang Dong dengan lembut berteriak, dan begitu kakinya menyentuh tanah, dia tiba-tiba mempercepat, menyebabkan tubuhnya terbang keluar seperti panah yang telah meninggalkan busur. Jika ini 3 bulan lalu, Huo Yuhao mungkin bahkan tidak bisa melihat bayangannya, tetapi 3 bulan pelatihan pahitnya tidak sia-sia untuk Huo Yuhao. Setelah mengerahkan kekuatan di kakinya, kecepatan Huo Yuhao juga melonjak, dan meskipun ia tidak terlihat anggun seperti Wang Dong, ia benar-benar tidak lambat. Dia bergegas menuju Wang Dong, dan setiap kali dia mendarat, dia akan meninggalkan jejak kaki di tanah. Ledakan dari otot-ototnya mengalir tanpa henti ke kakinya, dan aliran kekuatan jiwanya tanpa henti mengisi kembali kekuatan fisiknya yang hilang. Udara malam sangat santai dan menyegarkan, dan mereka berdua saat ini merasa seperti bepergian dalam angin. Tanpa kendala dari chainmail, perasaan menyegarkan di seluruh tubuh mereka memungkinkan kecepatan mereka untuk mencapai tingkat maksimum. Pada akhirnya, yayasan Wang Dong masih jauh lebih baik daripada Huo Yuhao, dan dengan demikian ia dengan cepat memperlebar jarak di antara mereka. Ketika jarak ini melebihi 300 meter, dia melambat dan menunggu Huo Yuhao mengejar ketinggalan. Baik, sebagai master jiwa sistem kontrol yang tidak berspesialisasi dalam pertempuran garis depan, kecepatan lu masih bisa dilewati. Wang Dong berbicara dengan udara angkuh saat dia memandang Huo Yuhao. Huo Yuhao terkekeh. Kita hampir sampai. Ayo pergi ke hutan. Oke. Wang Dong mengangguk. Setelah keduanya memastikan tidak ada orang di sekitar mereka, mereka secara bersamaan berlari ke hutan di tepi jalan. Mereka hanya berhenti setelah beberapa ratus meter ke dalam hutan. Ayo kita lakukan di sini. Bagaimana kita akan mencobanya? Wang Dong bertanya. Huo Yuhao menjawab. Mari kita menguji kecepatan pemulihan kekuatan Hao Dong kita. Dia mengangkat tangannya saat berbicara. Wang Dong kemudian bergabung dengan tangannya dengan Huo Yuhao. Setelah latihan mereka di sore hari, mereka sangat akrab dengan peredaran daya Hao Dong. Seperti yang mereka prediksi, kekuatan Hao Dong yang mereka hasilkan setelah menggabungkan kekuatan jiwa mereka meningkatkan kecepatan pemulihan kekuatan fisik mereka, serta kekuatan jiwa mereka, dalam jumlah tertentu. Namun, peningkatan ini tidak signifikan jika dibandingkan dengan peningkatan kecepatan kultivasi mereka. Itu biasa, namun, ia memiliki kegunaannya. Setelah beberapa saat, Wang Dong sepenuhnya memulihkan kekuatan fisiknya yang hilang. Huo Yuhao mengangguk sebelum merentangkan tangannya lebar-lebar. Datang. Wang Dong tertegun. Tatapannya terhadap Huo Yuhao segera berubah menjadi waspada. Apa yang lu lakukan? Huo Yuhao menjawab dengan cara yang sangat alami. Ayo peluk. Kamu. Ekspresi Wang Dong segera berubah. Wajahnya berubah menjadi hijau sebelum paling. Huo Yuhao, gue tidak pernah mengira lu akan menjadi orang seperti ini. Apakah lu benar-benar berpikir bahwa gue tidak akan mengalahkan lu sampai pada titik di mana lu bahkan tidak bisa menjaga diri sendiri? Huo Yuhao tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Apa yang lu pikirkan? Lu idiot? Apakah lu lupa bagaimana kita menyebabkan fusi jiwa bela diri di tempat pertama? Karena kita sudah bisa memadukan kekuatan jiwa kita sekarang, cara paling sederhana bagi kita untuk mengaktifkan fusi kita adalah mengulangi apa yang terjadi kemarin. Baru saat itulah Wang Dong mengerti apa yang ia maksud.
Dia segera malu sampai titik di mana wajahnya menjadi merah padam. Meskipun sudah cukup gelap, mata roh Huo Yuhao dapat dengan jelas melihat hal-hal bahkan jika itu tengah malam, secara alami, dia melihat reaksi Wang Dong dengan jelas. Kamu bahkan tidak menjelaskan apapun sebelum Lu memintaku untuk memelukmu. Apakah Lu sengaja mencoba mempermalukan aku? Wang Dong menggunakan amarahnya untuk menutupi rasa malunya dan kecanggungannya. Tanpa bicara, Huo Yuhao menjawab. Gue tidak tahu bahwa pikiran Lu tidak sehat. Kami berdua, jadi apa yang bisa kami lakukan? Percepat, mari kita selesaikan lebih awal sehingga kita bisa terus berkultivasi nanti. Wang Dong ragu-ragu sejenak. Kami di luar kota sekarang, apakah Lu yakin kami tidak akan tertidur seperti kemarin? Huo Yuhao tanpa berkata-kata menjawab, tidak akan. Situasi hari ini berbeda dari kemarin. Kenapa Lu bersikap sangat hati-hati seperti wanita? Gue akan mulai sekarang. Saat berbicara, dia dengan cepat mengambil langkah maju dan memeluk Wang Dong dalam satu gerakan. Tubuh Wang Dong menegang. Saat dia dipeluk oleh Huo Yuhao, dia merasa pikirannya menjadi agak kosong. Tubuh Huo Yuhao sedikit berkeringat karena lari sebelumnya, menyebabkan bau samar keringat menyerang hidung Wang Dong. Tubuh Wang Dong sangat lembut, jadi memeluknya masih senyaman tadi malam. Namun, Huo Yuhao saat ini tidak memiliki pemikiran untuk menikmati perasaan ini. Saat dia memeluk Wang Dong, dia segera mengedarkan kekuatan jiwanya sendiri, mengaktifkan mata rohnya. Pada saat yang sama, Wang Dong sadar juga. Area kontak yang luas di antara mereka berdua menyebabkan kekuatan jiwa di dalam tubuh mereka dengan cepat diubah menjadi Hao Dong Power. Mata Huo Yuhao sangat cerah karena malam yang redup, dan cahaya keemasan redup berkedip di dalamnya. Setelah beberapa saat kelesuan, Wang Dong buru-buru mengaktifkan jiwanya. Pada saat itu, perasaan aneh menghampiri mereka berdua. Ketika mereka saling berpelukan, jiwa bela diri mereka yang dilepaskan terasa sangat berbeda dengan keterampilan jiwa yang mereka aktifkan dengan bantuan sebelumnya dari kekuatan Hao Dong. Tepat saat sayap biru es Wang Dong membentangkan, kedua pikiran mereka menganga singkat.